ibadah wa iktsaru ibadatin lan ngakeaken ing ibadah wa i'tikafin lan i'tikaf lil ittiba'i kana ittiba' manut ing laku lampahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La siyama asyari akhirihi luwih-luwih apa maneh 10 la siyama asyarin apa maneh 10 dina akhirahu ing dalam akhire Ramadan. Lafad siyama bitasydidil ya'i kelawan den tasydidi ya'e wa qad tukhafafulan kadang-kadang den entengaken apa ya. Wal afsahu utawi qaul kang luwih fasih iku jaruma ngejeraken ing lafad ba'dah ma kang tetep ing dalem sawise siyama wa taqdimu lan dinaken la 'alaiha ing atase siyama dadi la siyama. Wa ma utawi huruf ma iku saidatun saidah wahya utawi siyama iku dalatun lafad kang nuduhaken kalimah kang nuduhaken ala annama ing atase setuhune perkara ba'daha kang tetep ing dalam sawise siyama iku aula luwih utama bil hukmi kelawan hukum mimma ketimbang perkara qablaha kang tetep ing dalam sadurunge siyama. Siyama itu menunjukkan bahwa perkara yang keterangan yang berada pada redaksi setelahnya itu lebih utama dalam segi hukumnya daripada keterangan yang sebelumnya. Kan tadi sunnah i'tikaf, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih sunnah daripada yang 10 yang hari-hari sebelumnya gitu loh. Lebih sunnah i'tikafnya pada 10 hari terakhir daripada hari-hari sebelumnya. La siyama asyri akhirihi apa maneh 10 dina ing dalem akhire Ramadan. Atau la siyama asyrin akhiruhu boleh, akhirahu boleh. Fa ta'akkadu maka dadi kuat dadi kukuh lahu kedue asyri akhirih apa iktsaru salasati ngakehaken ing telung perkara al mazkurati kang wis den tutur lil ittiba'i krana ittiba' maka 3 perkara lebih sangat kuat disunnahkannya dilakukan pada 10 hari terakhir itu. Berarti apa saja? I'tikaf, terus sedekah, terus membaca Al-Qur'an. I'tikaf, sedekah, membaca Al-Qur'an. Lebih mutaakkid, lebih kuat, lebih sangat disunnahkannya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa yusannu lan den sunnah kenapa ayam kusayen ta meneng sapa wong mu'takifan hale wong kang i'tikaf ila sholatil Id tumeka maring salat riyaya. Sunnah i'tikaf itu dilakukan sampai sholatul Id. Jadi kalau bisa 10 hari tanggal 20, 21 sampai
tanggal 29 sampai menjelang sholatul Id, tidak pulang ke rumah di masjid terus. Wa ayya'taqifalan yen den sunaken apa yen ta i'tikaf sapa wong qabla dukhulil ashri ing dalem sadurunge manjinge 10 hari terakhir. Ancang-ancang sebelum 21, sebelum 20 lah 19 sudah masuk masjid. Wa ta'akadulan dadi kukuh apa iktsarul ibadatil madhkurati ngakeaken ing pira-pira ibadah kang mesti tutur fihi ing dalem al-ashr al-awakhir. Fihi ing dalem ashil akhir raja'a musadafati lailatul qadri krana ngarep-arep ing beneri bengi qadar, krana ngarep-arep ing nganceri ing beneri Lailatul Qadar. Mengapa kuat untuk memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir itu? Karena kita sangat berharap ibadah kita ngepasi karo Lailatul Qadar. Al-qadar ayil hukmi tegese hukum, malam keputusan. Malam qadar itu sama dengan malam penjatuhan hukum, malam keputusan. Lailatul hukm wal fasli lan fasl, hari pemisahan, hari keputusan, awi syarafi atau kemuliaan, malam kemuliaan. Wal amalu utawi amal fiya ing dalam Lailatul Qadar iku khairun luwi bagus minal amali ketimbang amal fi alfi syahrin ing dalam 1000 wulan. Laisa kang ora nana iku fiha ing dalam alfi syahrin apa Lailatul Qadri Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beramal pada Lailatul Qadar lebih utama daripada beramal 10 bulan tanpa Lailatul Qadar. 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar 80 berapa? 1 tahun. Wahia utawi munhasiratun indana. Wahia utawi Lailatul Qadar iku munhasiratun terbatas keringkes indana ing dalam mungguai kita. Lailatul Qadar itu tiap malam kah atau pada malam apa saja? Terbatas. Lailatul Qadar itu terbatas. Fihi ing dalam wahya utawi Lailatul Qadar iku munhasiratun terbatas indana ing dalam mungguwe kita fihi ing dalam al-ashr al-akhir, terbatas pada 10 hari terakhir. Terus 10 hari terakhir itu apakah tiap malam? Apakah malam-malam tertentu? Fa arjaha maka utawi luwih kang diarep-arepe Lailatul Qadar iku autaruhu pira-pira bengi ganjile al-ashr al-awakhir. Yang diharapkan pada Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjilnya, malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Wa arja autarihi utawi luih kang diarep-arepe pira-pira tanggal ganjile al-ashr al-akhir inda Syafi'i ing dalem munggu Imam Syafi'i malam 1 awi tsaliti atawa 3 wal 20 lan 20, berarti malam 21 atau 23. Malam 21 atau 23.
itu yang lebih diharapkan dari malam-malam ganjil itu. Jadi pertama yang diharapkan dari 10 hari 10 malam itu adalah malam-malam ganjilnya. Dari sekian malam ganjil itu adalah malam 21 dan malam 23. Wahtar lan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi wa ghairuhu lan liyane An-Nawawi intiqalaha ing pindahe lailah intiqalaha ing pindahe Lailatul Qadar ay min lailatin minal ashri ila lailatin ukhra minhu. Imam Nawawi dan yang lainnya mendukung pendapat yang mengatakan bahwa bisa saja Lailatul Qadar itu bukan pada malam-malam tanggal 10 terakhir itu. Wahtarun Nawawiyu wa ghairuhu lan liyane Imam Nawawi intiqalaha ingaliye Lailatul Qadar. Intiqalaha ingaliye Lailatul Qadar. Ay min lailatin minal ashr ila lailatin ukhra minhu. Min lailatin minal ashr ila lailatin ukhra minhu. Dari satu malam ke malam yang lain. Jadi enggak pasti 2, 1, 2, 3. Wa inna makhtara dzalika jam'an bainal akhbar al-muta'aridah fi mahalliyah. Kenapa milih demikian? Karena mengumpulkan beberapa hadis yang bertentangan pada mengenai posisi-posisi dari Lailatul Qadar itu. Qala al-Qurtubi wa kalamu Syafi'i radhiyallahu anhu fil jam'i bainal akhbar yaqtadhi. Wa alaihi qala al-Ghazali wa ghairu inna tu'lamu fi bil yaumil awal minasyahr. Imam Ghazali memberikan prediksi Lailatul Qadar itu ditimbang-timbang dari hari pertamanya. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arba'a fa hiya lailatul 29. Kalau hari pertama Ramadan itu adalah hari Ahad atau hari Rabu, maka prediksi Lailatul Qadarnya adalah malam 29. Au yaumal itsnain fahiya lailatul 21. Kalau hari pertama Ramadan adalah hari Senin, maka prediksi Lailatul Qadar adalah malam 21. Au yaumas tsalatsa awil jum'ah fahiya lailatul 27. Kalau hari pertamanya adalah hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 21. Oh, berarti prediksi Ramadan ini adalah malam 7 malam 20 tuh, karena tanggal pertamanya hari pertama adalah hari Jumat. Awil Khamis. Kalau Khamis fahiya lailatul 25. Kalau Kamis hari pertamanya, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 25. Au yaumas sabt fahiya lailatul 23. Kalau Sabtu, maka Lailatul Qadarnya prediksinya adalah malam 23. Qala Syekh Abdul Hasan wa mulzu balagtu sinnar rijal ma fatat Lailatul Qadar bi'adil qa'idil madhkura. Nah, semenjak saya berusia dewasa, semenjak usia saya mencapai dewasa, saya tidak pernah kehilangan, saya tidak pernah meninggalkan prediksi-prediksi ini. Ma fatatni Lailatul Qadar bihadil qa'idatul madhkur. Tidak pernah lepas dari kaidah ini yang tadi itu. Oh, sampai dinadhomakan sampai, Masya Allah. Wahia afdalul layalis sanati, utawi Lailatul Qadar iku afdalul layalis sanati, luwih utamane pira-pira bengi setahun. Jadi tahun-tahun, malam-malam tahun itu yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar.
Wa sahalan sahih apa hadis man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man ute sapano iku qama netepi salat malam. Man ute sapano iku qama netepi salat lailatul qadri ing dalam bengi qadar. Maksudnya priben, apa sih sembayang semalam suntuk atau sebagian saja? Cukup sebagian malam saja. Sebagian malam, misalnya jam 2-nya atau jam 1-nya saja atau jam 3-nya, tidak harus mulai jam 12 sampai jam 4 misalnya. Yakfi al-aqallu alaihi ba'dul a'immah hatta qila bi kifayati adda'i fardhu isya. Bahkan ada yang mengatakan cukup dengan melakukan fardhu isya saja. Luar biasa. Itu sudah masuk dalam kategori kita sudah mangqoma lailatul qadar. Man utawi sapane iku qoma netepi salat lailatul qadri ing dalam bengi qadar imanan kelawan ngimanaken ay tasdiqon tegese kelawan ngandel bi annaha kelawan setuhune lailah iku haqqun haq wa ta'atun lam ta'at bi annaha kelawan setune lailatul qadar iku haqqun haq wa ta'atul lan ta'at lan bengi kanggo nglakoni ta'at wa ihtisaban lan krana amrih ganjaran ay talaban tegese krana amrih liridhallahi maring ridho Allah taala wa thawabilan ganjarane Allah taala ghufira maka den apura lahu kedue man apa ma perkara taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi nyatane dosane man. Jadi redaksinya mangqama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat di malam qadar dengan tujuan dengan imanan apa berdasarkan iman semata-mata percaya ini merupakan hak, ini merupakan amal taat kepada Allah. Yang kedua adalah ihtisaban semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, maka orang itu dimaafkan dosanya, dosa yang telah ia lakukan. Wa fi riwayatin wa malan dosa takhorokang kairi opoma. Bahkan satu riwayat mengatakan bukan hanya mata qaddam tapi juga mata akhir, dosa yang belum ia lakukan. Luar biasa. Warwala nyeritakan sopal Baihaqi Imam Baihaqi khabara ing hadis rupane khabara man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta yang qadiya syahru ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir. Man utawi sapane wa iku salat sapa man al maghriba ing maghrib wal isya alan ing isya fi jama'atin sertane jamaah hatta yang qadiya sehingga tutup sehingga habis apa syahr Ramadan puasa apa bulan Ramadan apa syahr Ramadan bulan Ramadan faqad akhadha maka teman-teman ngalap sapa man min lailatul qadri saking lailatul qadar bihadzin kelawan bagian wafirin kang sempurna. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis yang berbunyi barang siapa salat maghrib dan isya dalam keadaan jamaah dari awal sampai habis bulan Ramadan, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna dari malam Lailatul Qadar, dari Lailatul Qadar. Faqad akhadha min Lailatul Qadri bihadzin wafirin, bagian yang sempurna. Warwala nyeritakan sapa Al-Baihaqi aidan halemali ing hadis man syahidal isya'a al-akhirata fi jama'atin min ramadhana faqad adraka lailatul qadar. Man utawi sapane wong iku syahid nyakseni sapa man al-isya'a ing isya al-akhirata ikang akhir fi jama'atin ing dalam jamaah min ramadhan saking ramadhan faqad adraka maka teman-teman menangi sapa man nemoni sapa man lailatul qadri ing lailatul qadar. Barang siapa yang menghadiri sholat isya terakhir Ramadan dalam keadaan jamaah, maka dia benar-benar menjumpai Lailatul Qadar. Oke, isya terakhir kita untuk jamaah.
Isya terakhir kita kudu jamaah biar kita ini masuk adroka Lailatul Qadar. Wa syadzalan syad sopoman wong za'ama kang nyana sopoman annaha ing setuhune Lailatul Qadar iku Lailatul Nisfi bengi separuh min Sya'ban saking Sya'ban. Syad ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Titimatun utawi keiku penyempurnaan yusantin sunnah penepu i'tikafu kulli waqtin i'tikaf ing dalam saben-saben waktu. Wa huwa utawi i'tikaf iku lubthun menang fawqa qadri tumakninati sholati ing dalam sadhuwure kadare tumakninai salat. Walau mutaraddidan senajan iku bolak-balik fi masjidin ing dalam masjid au rahbati atau empere masjid au rahbati atau empere masjid allati lam yutayaqqan kang ora den yakinaken apa hudutsuha anyare rahbah ba'dahu ing dalam sawise masjid wa annahalan lan ora den yakinaken apa annaha setune rahbah iku ghairu masjidin ora termasuk masjid dudu masjid. Sebenarnya i'tikaf itu disunahkan setiap waktu kapan saja, tidak hanya pada bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa itu i'tikaf? Lubthun fauqa qadri tumakninatis sholati walau mutaraddidan fi masjidin aw rahbatihi allati lam yutayaqqan hudutsuha ba'dahu wa annaha ghairu masjid, yaitu berdiam selama dalam durasi lebih dari sekedar tumakninahnya sholat. Misalnya tumakninah sholat 1 detik, maka lebih dari 1 detik berdiam diri dalam durasi lebih dari sekedar tumakninah sholat, lebih dari batas tumakninah sholat, meskipun tidak tenang, muter-muter berdiamnya itu, muter-muter, ora netep manggon tep, ora karo dandani lampu atau karo nyapu atau karo ngelap lantai atau fi masjidin di dalam masjid, au rahbati atau di teras masjid, allati lam yutayaqqan hudutsuha yang tidak diyakini barunya, memang betul-betul itu dibangun sejak masjid awal dibangun terasnya itu. Wa annaha ghairu masjid dan tidak diyakini itu bukan masjid. Semua orang yakin, semua orang tahu DKM-nya yang bangunnya itu adalah termasuk masjid, bukan di luar masjid. Maka berdiam diri tersebut disebut i'tikaf ya'kufuna ala as'ah kulla waqtin. Nah itu namanya i'tikaf. Jadi kalau dikata i'tikaf saja itu al-lubth wal habs wal mulazama ala syai', itu secara lughat ya, diam, tertahan diri atau komit dengan sesuatu, itu namanya i'tikaf. Berpegang kepada sesuatu itu i'tikaf. Nah, berdiam diri itu apa? Harus diem aja enggak? Walau mutaraddidan, mutar-muter, tidak tenang di dalam masjidnya itu. Tidak tenang. Ya. Fala yashtaratu as-sukun wal istiqraru fi. Tidak disyaratkan harus meneng dalam satu tempat. Di pinggir Saka utara, Saka enggak. Jadi apa? Ya boleh sambil nyapu, sambil ngepel, sambil beresin lampu, beresin kipas. Bal syartu imma sukun wa taraddi khilafi mujarradil ubur fala yakfi. Tapi bukan hanya sekedar lewat, bukan. Ya. Jadi yang penting adalah diem atau bolak-balik di dalamnya, bukan sekedar lewat dari pintu selatan ke pintu utara, bukan ya. Jadi harusnya apa? Fi masjidin lubthun fi masjidin aw rahbatihi allati lam yutayaqqan hudutsuha ya.
Atau kalau memang kalau memang dia tinggal atau berdiam diri di tempat yang teras tapi bukan termasuk masjid, maka tidak sah iktikafnya. Misalnya di luar masjid bisa kan ada teras kayak ke aula ning kempek kayak dudu masjid kayak aula ning bangunan sebelah lor kayak itu baru masjid itu di bangunnya baru terpisah lagi dari masjid. Itu bukan masjid, itu memang dibuatnya adalah aula itu untuk penambahan aja, untuk pengembangan tapi bukan masjid. Walau jadi itu apa sih itu? Biniyati i'tikafin, dengan catatan niat i'tikaf, kelawan niat i'tikaf. Jadi sirah misalnya mancing masjid, nyapu atau deres atau dopok ngobrol atau ngepel atau beresi mic, beresi lampu, beresi karpet artinya kelawan niat ya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala ya. Wala kharajalan lamun metu sapa wong walau li kholain senajan krono kholak toilet, walau kharajalan lamun metu sapa walau li kholain senajan maring toilet walau kharajalan lamun metu walau li kholain senajan maring toilet sapa man wong lam yuqaddir kang ora mestekaken sapa man al i'tikafa ing i'tikaf al mandhuba kang disunaken awil mandzura atau kang dinadaraken bimuddatin kelawan mangsa bila azmi audin kelawan tanpa neja ing balik maning jaddada mangka memperbaharui sapa wong sapa man anniyata ing nyet wujuban kelawan wajib in aradahu lamun ngarepaken sapa man ing i'tikaf. Sekarang kita sudah berada di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Sudah niat, kemudian dia keluarnya meskipun untuk misalnya ke toilet atau apa gitu, orang itu tidak memastikan masa, tidak memastikan waktu yang akan dia tentukan untuk i'tikafnya. Baik dia itu i'tikaf mandub, i'tikaf yang sunnah, atau i'tikaf mandzur, i'tikaf yang menjadi nazar dia, tanpa ada detakan hati, tanpa ada rencana untuk kembali lagi. Dia keluar aja. Bisa saja ke toilet, tapi hatinya tidak ada punya rencana untuk kembali lagi. Maka ketika dia hendak i'tikaf harus memperbaharui niatnya. Wakadha lan kaya mengkono jaddada an-niyah idza ada nalikane balik sapa wong ba'dal khuruji ing dalem sawise metu li ghairi nahwi khala'in krana liyane padane toilet ya waman lan wong li ghairi nahwi khala'in wa kadza lan kaya mengkono jaddada idza ada nalikane balik ba'dal khuruji ing dalem sawise metu li ghairi nahwi khala'in krana liyane padane toilet sapa man wong qayadahu kang aparane kang wiyidi kang naleni sapa man hu ing i'tikaf biya kelawan mudah kaya sadina misalnya. Begitu juga dia harus memperbarui niatnya ketika dia kembali laginya setelah dia pulang, tapi bukan untuk ke toilet. Ya apalah, pen nemoni bature, tanah janjian ning dalan, atau pen tuku es, atau pen tuku pan apa. Dia keluar bukan untuk ke toilet, tapi dia itu memang sudah membatasi i'tikafnya pada dengan suatu waktu. Misalnya saya pengen i'tikaf di sini 1 hari misalnya, kemudian dia tiba-tiba keluar bukan untuk ke toilet, maka ketika kembali lagi dia harus memperbaharui niatnya. Falo kharaja mangkal mutu sapa wong
aziman hale neja li'autin maring balik fa'ada maka balik sapa wong lam yajib mangka ora wajib apa tajdidun niyati nganyari ing niat. Kalau dia keluar dari masjid hatinya sambil punya azam, saya mau kembali lagi nih, saya cuma sebentar saja kok, saya mau kembali lagi ke masjid, ya, maka ketika dia kembali lagi ke masjid tidak wajib memperbaharui niat. Wala yadhuru lan orang bahayani apa al khuruju metu fi i'tikafin ing dalam i'tikaf nawa kang niat sapa wong tatabu'au ing nuli-nuli ing i'tikaf. Tatabu'au ing nuli-nuline i'tikaf. Tidak berbahaya keluar di dalam i'tikaf yang dia niati untuk tatabu', ya. Yang dia niati untuk tatabu' ayo sunarpan terus-terusan i'tikaf ning kene tolimatu ora apa-apa fi i'tikafin nawa tatabu'ahu ay la yaqta'ul khuruju li hadhil a'dzar tatabu'al i'tikaf mandzurun kana aw mandhur wa ma'adami dharar yajibu fil mandhur qada'u zamani khuruji, ya. Ketika i'tikafnya itu i'tikaf mandzur, maka dia harus mengqadha, membayar masa ketika dia keluar. Keluarnya 2 jam misalnya, maka dia harus mengganti 2 jam. Ila zamana nahwi tabarruzin. Mimma lam yatul zamanu adatan. Kecuali untuk hal-hal yang sangat penting seperti makan, maka tidak wajib diqadha. Di anula budamin karena orang harus makan. Kecuali kalau untuk ketemu siapa gitu, atau beli sabun atau beli apa misalnya, kan mandi harus pakai sabun. Bi khilafi ma yatulu zamanu adan kamaradin wa haidin, bisa keluar karena sakit misalnya, itu berarti kan panjang zamannya misalnya. Wala yadurru al khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'u ka'an nawa kentanya sapa wong i'tikafa usbu'in ing i'tikaf ing dalam zaman seminggu au syahrin atau sebulan mutatabi'in kang nuli-nuli wa kharaja li qada'i hajatin wallahu a'lam bishawab.